Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uhti Mardiati dari kelas 4G PGSD dengan NIM 2024011011081027. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas UAS dari mata kuliah Sastra Anak Pendidikan. Jadi di video kali ini saya membuat video storytelling dengan judul cerita rakyat, yaitu Oimbora, di mana Oimbora adalah cerita rakyat di tanah Bima dan Dopo. Selamat menyaksikan. Langsung saja saya akan membacakan ceritanya. Setelah Indra Zamrud resmi menjadi raja, maka ia tinggal terpisah dengan adiknya Indra Komala. Indra Zamrud tinggal di singgasana kerajaan, sedangkan Indra Komala tinggal bersama Bicaram Bojon Cuhi Dorobuni. Hubungan kekeluargaan antara keduanya tidak mengalami perubahan walaupun mereka berpisah dalam tugas dan wewenang. Tetapi kenyataan yang dihadapi bahwa Indra Zamrud telah menjadi raja yang disanjung dan dihormati oleh rakyat. Pada waktu senggang, keduanya tidak lupa akan pekerjaan dan kebiasaan yang telah dilakukan pada masa persiapan bersama Cuhi Parewa. Indra Zamrud melanjutkan kebiasaannya dan hobinya dalam hal memancing. Hampir setiap tanjung di sepanjang Teluk Bima menjadi tempat berteduh Raja Indra Zamrud. Sedangkan Indra Komala melanjutkan berkebun dan berhuma. Hampir setiap gunung, lembah, dan ngarai ditapakinya. Dengan penuh ketabahan, ia mengajar dan mendidik rakyat untuk berladang dan berhuma. Ia termasuk sosok yang ulet dan gigih dalam bekerja di tanah ladang. Akan tetapi, pada suatu ketika, tiba-tiba saja Indra Komala ingin memancing. Keinginan itu ia sampaikan kepada Cuhi Dorowuni. "Ayahanda, saya ingin meminjam mata pancing kakakku Raja Indra Zamrud. Kalau begitu, pergilah ke istana dan pinjamlah pancing itu hanya untuk nanti malam. Besok akan aku buatkan pancingmu." "Aku takut," Indra Komala menunduk. "Kenapa mesti takut? Kalian bersaudara. Kau harus memberanikan diri untuk memintanya dan tidak mungkin kakakmu tidak meminjamkan pancing itu," Cuhi Dorowuni meyakinkan. Maka malam itu Indra Komala memberanikan diri untuk menghadap saudaranya, Indra Zamrud, untuk meminjam pancing beserta perlengkapannya. Permohonan Indra Komala dikabulkan dan Indra Zamrud memberikan pancing itu. Tetapi Indra Zamrud menitip pesan, "Jaga dan rawatlah pancing ini, sebab ini adalah mata pencaharianku bersama ayah kita Cuhi Dara. Segala titah akan Adinda laksanakan." Pada malam itu juga Indra Komala pergi melaut. Ia berteduh dan mangkal di Dorotumpu. Beberapa saat lamanya ia menunggu pancingnya di tempat itu. Namun tiada satu pun ikan yang terjaring. Ia menjadi kesal dan tak sabar, lalu berpindah ke arah sebelah barat. Tiada beberapa saat lamanya, ia melemparkan pancingnya. Disambarlah oleh seekor ikan besar. Dan demikianlah selanjutnya sehingga tertangkap beberapa ekor ikan. Indra Komala senang bukan kepalang. Di tengah-tengah kegirangannya itu, tiba-tiba muncul seekor ikan yang sangat besar yang menyambar lagi. Indra Komala berusaha sekuat tenaga untuk menariknya. Tetapi ikan itu tidak bergerak mendekat. Dengan segala kekuatan dan tenaga dicoba lagi. Namun benang pancing yang putus, ikan itu secepat kilat menghilang bersama mata pancing di mulutnya. Kejadian yang tidak disangka-sangka itu membuat kesenangan yang sedang dinikmati sirna seketika. Bertukar rasa kecewa, bercampur rasa takut. Dan itu semakin menjadi-jadi setelah disadari dan diingat pesan kakaknya Raja Indra Zamrud, apalagi pancing itu adalah pancing kesayangannya. Indra Komala menangis terseduh-seduh, matanya berkaca-kaca, lalu ia berjalan pulang dan menemui kakaknya Raja Indra Zamrud yang pada saat itu berada di rumah Cuhi Dara. Dalam kepanikan itu, Indra Komala menghadap dan melaporkan kejadian yang dialaminya. Raja Indra Zamrud berang dan berkata, "Wahai adindaku Indra Komala, alangkah sedihnya hatiku mendengar berita ini. Engkau telah mahfum bahwa pancing itu adalah pancing kesayanganku dan mata pencaharianku bersama Cuhi Dara. Kau harus mendapatkan pancing itu kembali.
Kalau tidak, kau harus menggantinya dengan yang lebih bagus atau kau tebus. Ternyata mata pancing itu disambar oleh Raja Ikan. Dengan segala kekuatan yang dimilikinya, Indra Komala mengunjungi istana Raja Ikan yang berada di dasar laut yang berlokasi di Tanjung Toro Rui Londe, di mana Bima Toro sama dengan Tanjung Rui sama dengan tulang, londe atau ikan bandeng. Raja Ikan itu moncongnya bengkak. Indra Komala mengobatinya dan tak lama kemudian ikan itu pun sembuh. Sedangkan mata pancing yang hilang itu dapat ditemukan lagi. Meski demikian, masalah pancing tersebut tidak berhenti sampai di situ saja. Raja Indra Zamrud merasa lega dan puas, tetapi sebaliknya tidak terjadi pada Indra Komala. Ia ingin membalas kepada Raja Indra Zamrud agar merasakan pula beban dan kesulitan sebagaimana yang ia alami. Untuk maksud tersebut disusunlah akal dan rencananya dengan Chuhi Dorowuni untuk menjebak Raja Indra Zamrud. Indra Komala ingin membalas kedongkolannya. Rencana dan siasat disusun sedemikian rupa agar tidak diberi kesempatan untuk mencermati layaknya seperti seorang raja. Rencana dan siasat itu sangat pribadi dan menyentuh perasaan dua bersaudara yang hidup di rantauan. Apakah gerangan rencana dan siasat itu? Indra Komala berpura-pura sakit keras agar Indra Zamrud menjenguknya. Chuhi Dorowuni disuruh untuk menyampaikan berita sedih itu. Sedangkan Indra Komala menyiapkan sebakul biji wijen yang diletakkan pada lantai bambu yang sengaja dilepaskan ikatannya. Bila tersentuh sedikit saja akan goyang dan biji wijen itu akan tumpah. Dengan langkah tergopoh-gopoh, Chuhi Dorowuni dan napas terengah-engah disertai mimik yang sengaja diatur sedemikian rupa menghadap Raja Indra Zamrud untuk menyampaikan berita duka itu. Mendengar laporan itu dan sesuai amanat yang disampaikan Chuhi Dorowuni, terlintas di pikiran Raja Indra Zamrud bahwa Indra Komala akan meninggal dunia dan bermaksud menjenguknya. Tanpa berpikir panjang, Indra Zamrud langsung melompat dari singgasananya dan menuju tempat di mana Indra Komala tengah berbaring menahan sakit. Indra Komala berpura-pura tidak menyambut kedatangan raja. Perhatiannya hanya tertuju pada perangkap yang dipasangnya. Dalam keadaan tergesa-gesa, lantai bambu yang goyah tadi terinjak. Bakul wijen jatuh, lalu tumpahlah seluruh isinya. Tiba-tiba saja Indra Komala menyapa Raja Indra Zamrud bahwa bakul itu jatuh dan isinya tumpah seraya berkata, "Saya mohon agar Kakanda Raja mengumpulkan kembali seluruh biji wijen yang bertebaran di tanah." Permintaan Indra Komala dipenuhi. Dengan segala kesaktian dan yang ada padanya, Indra Zamrud memanggil semua jenis burung untuk membantu mengumpulkan biji wijen itu. Namun Indra Komala masih meragukan bahwa semua biji wijen itu terkumpul semuanya. Ia yakin bahwa masih ada 1 atau 2 biji wijen yang belum terkumpulkan. Lalu ia ingin membuktikan keyakinannya itu dengan menyiramkan air pada tempat biji wijen yang tumpah tadi. Ternyata ada beberapa batang wijen yang tumbuh. Sambil menunjuk kepada batang wijen yang tumbuh tadi, ia berkata, "Hai saudaraku Raja Indra Zamrud, penghidupanku tinggal itu jua." Raja Indra Zamrud menjawab dan bersedia untuk kedua kalinya menggantikan wijen yang tumbuh pada saat itu juga. Namun Indra Komala menolak. Ia menegaskan bahwa biji wijen yang tumbuh tadilah yang diinginkannya. Dari peraturan Indra Komala, Indra Zamrud menjadi sadar bahwa itu hanyalah sebuah jebakan. Kehilangan mata pancing dan sikap kerasnya adalah penyebabnya. Rupa-rupanya Indra Komala ingin membalas dendam. Sejenak ia berpikir bahwa pembalasannya tidak kepalang tanggung. Sesuatu hal yang tidak mungkin dan mustahil terjadi untuk membijikan kembali biji wijen yang sudah tumbuh menjadi batang. Betapapun saktinya Raja Indra Zamrud, ibarat mengalirkan kembali air ke udik. Tindakan balas dendam itu dinilainya tidak seimbang dan tidak jujur. Itulah yang terus menjadi bahan pemikiran dan perenungannya. Tanpa sepengetahuan Chuhi Dorowuni, Indra Komala melangkahkan kaki ke arah timur wilayah Bojonaeng. Di sana, tepatnya pada sebuah mata air, Indra Komala menenggelamkan diri hingga mati dan menghilang. Raja Indra Zamrud mengabadikan tempat kejadian yang menyedihkan itu dan untuk mengenang saudaranya Indra Komala,
Mata air itu diberi nama Oimbo atau Oimbora. Hingga kini tempat itu masih ada dan berada di Oimbo dalam lingkungan Kelurahan Kumbe, Kecamatan Rasana Air Timur, Pemerintahan Kota Bima. Oi artinya air, Bora yang artinya hilang. Sekian, terima kasih.